Setiap perjalanan boleh saja terjeda, tapi jangan sampai perjalanan itu tertunda. Hah, kutipan macam apa ini? Katanya, menjadi seorang konten kreator pemula seperti saya ini harus sering-sering upload video. Sementara saya harus berkelana untuk membuat video. Ditambah lagi, saya harus menentukan lokasi yang harus saya kunjungi. Maka dari itu, saya berinisiatif untuk menyambangi objek wisata yang sedang viral-viralnya. Ya, Puncak Halmahera. Barangkali masih banyak orang searching di YouTube tentang Puncak Halmahera. Setelah berberes-beres dan berbenah, akhirnya saya, Edo, dan Bang Pandi memulai perjalanan. Alih-alih ingin mengisi bensin, sepeda motor yang kami kendarain tiba-tiba tidak sepaham. Di saat waktu yang sudah mepet, dia harus merajuk seperti ini. Setelah dicek, ternyata bermasalah di bagian businya. Ya sudahlah, diganti saja. Ketika masalah dengan si motor sudah beres, kali ini perasaan kami malah tidak enak. Melihat awan yang tadinya putih perlahan menjadi gelap, kami berprasangka bahwa hujan tidak lama lagi akan turun. Benar saja, awan hitam yang tadinya hanya menggertak, ternyata betul-betul mengantarkan rintik hujan, ditemani angin kencang yang membuat kami berpikiran untuk menunda perjalanan kali ini. Menjeda maksudnya. Namun, sudah sekitar 2 jam kami menunggu, ternyata hujan tak kunjung reda, dan kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan pada besok hari. Daripada kita nggak ngapa-ngapain, itu tempatnya yang enak gitu loh. Jangan lumpur-lumpuran. Pada pulang. Lumpur-lumpuran aku bosan. Dan juga hujan. Ini perjalanannya kita lanjutkan besok aja. Jadi ini sama dengan perjalanan 3 hari 2 malam ya, Pak. Di Langkat mana yang bagus? Di nostalgia gua. Langkat. Ya. Perjalanan kita yang tertunda hari ini juga 2 hari 3 malam. Oh dolan aja nggak kerja kok. Ngopi daripada ngapa-ngapain. Sudah di Langkat. Setiap kejadian itu akan terasa enak-enak saja jika dinikmati. Baik ataupun buruk, semua tampak sama saja. Seperti kami yang menikmati hujan kali ini dengan secangkir kopi. Walaupun hujan yang tadinya kami anggap sebagai kejadian buruk, sekarang malah kejadian yang baik sekali. Oke, hari esok pun tiba. Berbekal dari kata pepatah yang katanya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, kami pun berangkat sedikit lebih cepat dari hari kemarin. Iya, sedikit saja, susah kalau mau banyak. Dengan rasa percaya diri, kami beranggapan bahwa hari ini tidak akan turun hujan. Tapi ternyata hujan pun turun lagi. Ya ampun, tapi mau bagaimana lagi? Cuaca saat ini memang sedang labil-labilnya, selabil perasaanmu padanya. Karena hujan harus menghambat langkah kami pun berteduh sembari menunggu hujan reda. Akhirnya, semesta sedang bersahabat. Hujan yang tadinya deras perlahan mulai mereda, dan kami pun melanjutkan perjalanan dengan menjemput salah satu rekan pendalami yang katanya mau ikut dalam perjalanan kali ini. Ya, Wak Iwan Mardendang.
Setelah Iwan menyiapkan perlengkapannya, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan di tengah perjalanan, tiba-tiba HP saya berdering, memperlihatkan nama Bim Bim di situ. Kemudian saya mengangkat telepon, dan dari balik telepon, Bim Bim mengatakan ingin ikut. Ya sudah, perjalanan juga lebih seru jika lebih rame. Sambil menunggu Bim Bim datang, kami singgah di salah satu kedai untuk berbelanja logistik. Ketika Bim Bim tiba, kami pun bergegas lanjut. Saya sangat menikmati setiap jalan yang kami lalui. Ketika melintasi Kelok 9 Nyalabura yang juga sempat viral, ketika melintasi jalanan yang meliuk-liuk tajam, ketika melintasi jalan dengan pemandangan pegunungan yang diselimuti kabut tebal, saya berpikir bahwa Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya itu tidak sembarangan. Tugas kita sebagai manusia hanya menjaga. Untuk itu, mari saling berpegang erat untuk menjaga alam kita. Setelah melintasi jalan yang panjang dengan pemandangan yang begitu indah, kami tiba di puncak Haumahela. Oke, akhirnya kita sampai juga di mana? Jadi seperti biasa, sampai di sore hari ingin menikmati sunset seperti senja-senja, kopi, tai kucing. Itu adalah sebuah kepanaan yang terpampang nyata. Dan kami sampainya di malam hari. Sudah menjadi tradisi rekan-rekan pendalami. Ini dia. Inilah dia apanya, dalangnya. Dalang pembuat ulah. Kok ini dalang wayang. Nah, Kami terjebak hujan. Dari hujan kami mengingat bahwa hujan itu adalah 1%. Hujan itu adalah air. 1%-nya cairan, Air. 90%-nya. Dan kamu masih milik orang lain. Anjing. Mana tanda 99? Tangga. pikir tanda. Tanggapannya. Bah. Kita kan kemarin di bulan berapa tuh? Bulan apa tuh kita ke Haumahela? Bulan 7. Juli. Iya, Juli. Itu dengan adanya fasilitas seperti ini, kira-kira Sebenarnya sih dalam untuk wisata ini sangat baik, sudah berkembang pesat lah. Tapi kalau untuk penikmat ini tidak baik. Jadi Bapak ini kategori yang mana? Kalau saya Penikmat atau penikmat sih sebenarnya. Tapi sebetulnya bisa. gini Pak, sebetulnya Pak. Kita kan sebagai penikmat lah contoh. Kita justru nggak bisa egois. Ya betul, makanya saya bilang Kalau- tadi. kalau saya kita- bisa di Kalau kita mau ke tempat yang terlalu alam atau apalah, lo udah sampai terlalu alam atau apalah, kita bisa nikmati puncak-puncak yang lain yang Ya, masih betul. hutan gitu kan. makanya saya bisa di Jadi kalau adanya fasilitas seperti ini, justru malah memajukan objek wisata yang ada di daerah kita ini, ya betul. ya kan? Nah, jadi untuk itu kita juga nggak boleh egois. Di Makanya sini. saya bisa menyesuaikan diri di segala medan manapun. Ya artinya bagaimanapun tempatnya, apapun fasilitasnya, yang namanya alam, Ya, harus yang namanya objek dinikmati. wisata harus dinikmati dan Dijaga buang sampah pada tempat. tempatnya. Kalau bisa tempatnya, tampaknya dibawa turun. Ya. Salam lestari. Salam lestari dari kami, Pendalami. rekan. Pendalami. Oke, mantap.